penjelasan teoritis keunggulan. Nah, ini mungkin agak sedikit menyimpang sedikit ya. Saya ambilkan dari mata kuliah saya Saya kebetulan mengajar filsafat ilmu ini ya. Jadi penjelasan teoritis. Nah, ini kayaknya memang perlu sedikit-sedikit nyerempet filsafat ilmu ya, nyerempet argumen ya. Argumen deduktif dan induktif ya. Jadi kita mulai ini ya. Jadi ketika kita mau menjelaskan dasar teoritis mengenai keunggulan sebuah sistem ya, keunggulan sebuah metode desain ya, tadi ataupun algoritma tadi, maka kita perlu memberikan yang namanya penjelasan ilmiah atau scientific explanation. Nah, penjelasan ilmiah ini nantinya akan menjelaskan alasan atau penyebab terjadinya suatu fenomena fisika ya. Dan penjelasannya tentunya didasarkan pada teori ya, secara teoritis ya, sehingga memerlukan terhadap ilmu pengetahuan yang relevan. Ya, jadi artinya ya apa namanya? Ketika kita mau menyatakan bahwa solusi kita itu unggul, ya kita perlu menguasai lebih dulu ilmu pengetahuan di seputar topik yang tentang solusi kita tadi. Ya, oke. Nah, ini sedikit untuk membedakan yang penjelasan ilmiah itu seperti apa, pembuktian seperti apa ya. Jadi penjelasan ilmiah itu berbeda dengan pembuktian sebenarnya ya. Jadi sebagai contoh ini, bulan berubah warna menjadi merah tembaga ketika terjadi total. Jadi ini misalkan adalah klaim kita ya. Kita menyatakan, menyimpulkan ya, membuat kesimpulan bahwa atau mengklaim bahwa bulan itu berubah warna menjadi merah tembaga ketika terjadi gerhana bulan total. Maka penjelasan ilmiah ya, penjelasan ilmiah dari kesimpulan atau klaim itu ditunjukkan oleh contoh ini ya. Contoh ini saya ambilkan dari buku Scientific Philosophy of Science, Philosophy of Science ya, yang saya jadikan textbook untuk kuliah filsafat ilmu ya. Jadi penjelasan ilmiah dari pernyataan ini adalah kita baca ini ya. Kenapa sewaktu terjadi gerhana bulan total, bulan itu menjadi berwarna seperti tembaga ya, dan tidak sekedar menjadi gelap begitu saja ketika bumi tepat berada di antara bulan dan matahari ya. Penjelasannya adalah ini, karena atmosfer bumi ya, dan akan mendifraksikan cahaya matahari yang melalui atmosfer bumi yang berlaku seperti prisma tadi, sedemikian hingga warna merah ya, warna cahaya merah dari spektrum cahaya itu akan jatuh pada permukaan bulan. Nah, ini penjelasan ilmiahnya ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika menjelaskan mengapa kok solusi yang ditawarkan itu bisa dianggap unggul, ya penjelasannya seperti ini ya. Dan ini kan sebenarnya penjelasannya ini melibatkan hukum fisika ini ya sebenarnya ya. Jadi difraksi ini ya sebenarnya. Nah, ini tentunya konteksnya ini kan fisika ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu melakukan penelitian ya konteksnya di bidangnya masing-masing ya. Tapi pada dasarnya begini cara menjelaskannya. Ini penjelasan ilmiahnya lah. Kalau pembuktian apa? Ya, bisa kita tebak ya. Jadi kalau klaimnya itu bahwa bulan berubah warna menjadi merah tembaga ketika terjadi gerhana bulan total, maka buktinya adalah ya nanti total beneran kita lihat bersama-sama. Apa benar bulannya menjadi warna merah tembaga? Kalau benar, ya udah berarti itu buktinya. Ya, jadi bukti dalam hal ini pembuktiannya adalah dengan melihat langsung bahwa bulannya memang berubah warna jadi merah tembaga ya, ketika terjadi gerhana bulan total. Nah, itu bedanya penjelasan ilmiah dan pembuktian. Ya, jadi ini sekedar untuk menjelaskan. Nah, sekarang kita sedikit masuk ke argumen ini ya, argumen deduktif dan induktif ya. Kenapa saya sampaikan? Karena dua jenis argumen nanti kita perlu gunakan ketika menulis makalah ya. Jadi kita mulai aja nih ya. Semua penjelasan ilmiah itu yang bonafit ya, itu biasanya berbentuk argumen ya. Jadi argumen itu adalah sekelompok pernyataan, jadi ada lebih dari satu pernyataan, dan salah satunya itu adalah kesimpulannya, sementara yang lain itu adalah premis-premis yang mendukung kesimpulan. Ya.
Artinya berarti satu argumen itu terdiri dari satu atau lebih premis dan hanya satu kesimpulan. Ya. Jadi nanti akan kita lihat ada dua jenis argumen, yaitu deduksi dan akan kita pakai di makalah ya. Oke ya, pertama deduksi kita bandingkan dengan induksi ya. Contoh deduksi itu yang klasik ya, yang paling sering dipakai itu adalah deduksi tentang Sokrates ya. Jadi premis pertama, semua manusia pasti mati. Kita tahu itu benar ya. Premis kedua, Sokrates adalah seorang manusia. Maka kesimpulannya Sokrates pasti mati. Nah, ini deduksi yang paling sederhana gitu ya, klasik yang dijadikan contoh klasik ya. Kita lihat di sini bahwa strukturnya itu adalah bahwa ada satu premis yang menyatakan hukum fisika ini kan sebenarnya, atau hukum fisika, hukum alam ya, hukum alam ya. Semua manusia pasti mati, itu hukum alam ya. Nah, kemudian kita masukkan Sokrates ini sebagai bagian dari hukum alam ini. Jadi bahwa Sokrates ini akan tunduk terhadap hukum alam ini. Jadi dalam hal ini Sokrates itu termasuk manusia gitu ya. Jadi Sokrates seorang manusia. Lah karena Sokrates manusia, berarti dia termasuk yang dicakup oleh hukum alam ini, sehingga kesimpulannya Sokrates pasti juga mati gitu ya. Pasti mati juga gitu karena Sokrates itu manusia. Ya. Nah, ini contoh deduksi ya. Sementara mungkin satu-satu saya ini ya. Jadi sifatnya deduksi yang pertama adalah non ampliatif ya. Jadi seluruh isi kesimpulan sudah terkandung dalam premis-premis. Jadi dalam kesimpulan ini nggak ada sesuatu yang baru yang belum pernah disebut dalam premis ya. Jadi nggak ada hal baru di kesimpulan ini yang tidak muncul di premis ya. Oke. Kemudian necessarily atau always truth preserving ya. Artinya kalau premis-premisnya benar, maka kesimpulannya pasti benar. Kemudian erosion proof artinya kalau kita tambahkan premis baru pada deduksi itu, jadi ada premis 3 misalkan ya, maka premis baru itu tidak akan mengubah sifat non ampliatif ataupun truth preserving. Jadi kesimpulannya pasti tetap benar. Sebagai contoh, kalau kita tambahkan premis 3 bahwa Sokrates itu senang berolahraga ya, atau Sokrates itu senang minum jamu ya supaya sehat ya, supaya panjang umur ya. Tapi kesimpulannya ya tetap saja Sokrates pasti mati karena hukum alamnya bilang semua manusia pasti mati. Ya, jadi ini adalah deduksi ya. Nah, dalam deduksi ini premis-premis secara mutlak mendukung kesimpulan. Jadi menerima kebenaran premis tapi menolak kebenaran kesimpulan itu ya kontradiktif ya. Jadi ini yang namanya deduksi. Nah, induksi ini beda ya. Kalau yang kanan ini induksi ini beda ya. Kalau kita lihat ya, premisnya yang pertama ya. Hanya satu premis ini ya. Semua kucing yang sudah teramati di kampus ITS berwarna hitam ya. Semua kucing yang sudah teramati di kampus ITS berwarna hitam. Oke. Kesimpulannya, semua kucing di kampus ITS berwarna hitam. Ya, secara logika benar. Tapi, ya, ada tapinya ini. Kita lihat bahwa induksi itu punya sifat ampliatif yang pertama. Jadi premis dalam hal ini kita lihat contoh di atas. Premisnya itu kan hanya mengacu pada kucing-kucing yang teramati. Tapi kesimpulannya kok berbicara tentang semua kucing di kampus ITS. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang ditambahkan pada kesimpulan yang tidak ada di premis. Ya. Jadi premisnya bilang semua kucing yang teramati, tapi kesimpulannya bilang semua kucing ya, tanpa tambahan kata-kata teramati. Nah, ini memang sifat dari induksi. Jadi induksi itu sifatnya melakukan generalisasi. Ya. Jadi yang diamati hanya sebagian, tapi kesimpulannya itu diberlakukan untuk seluruh bagian ya, semua bagian, semua kelas ya. Nah, juga not truth preserving ya. Jadi jika ada kucing yang sebenarnya belum teramati di sini tapi berwarna hitam ya, maka kesimpulannya itu jadi salah ya. Atau not erosion proof. Jadi oke, ada 100 kucing udah teramati hitam semua, si
opsi para pengamat ini udah mau keluar dari kampus, sebelum keluar ketemu satu kucing yang ternyata warnanya hitam. Ya, maka jadi mereka mengamati dari seluruh kucing itu nggak ada yang maksudnya berwarna hitam, maaf. Ya, jadi ini salah nih ya. Jadi harusnya ini jika kemudian teramati seekor kucing yang berwarna, selain hitam ya. Jadi sebelum keluar dari kampus, ternyata lewat kucing warna putih, gitu ya. Maka kesimpulannya itu akan jadi rusak. Ya. Nah, jadi dalam hal ini argumen induksi ini memiliki derajat kekuatan. Ya. Kita bisa lihat bahwa misalkan tadi yang teramati itu hanya 2 kucing hitam dalam kampus tadi, maka premisnya kurang kuat dalam mendukung kesimpulan. Karena kesimpulannya nanti melakukan generalisasi untuk semua kucing. Sementara kucing yang diamati dan warna hitam hanya 2. Ya. Nah, kalau kita tingkatkan jumlahnya, bukan hanya 2 kucing, tapi 100 kucing. Ya. 100 kucing teramati hitam semua. Dukungannya akan lebih kuat. Ya. Tapi tetap aja, jangan-jangan bukan hanya ada 100 kucing di dalam kampus. 100 itu kebetulan yang teramati. Ya, karena melakukan sampling ini kan, melakukan sampling itu ya. Nah, jadi artinya apa? Berapapun jumlah kucing hitam yang teramati, kesimpulannya tetap tidak akan bersifat mutlak ya. Jadi ini yang kita alami di sini ya, di kolom kanan ini yang terkait induksi, ini adalah kesimpulan mengenai populasi yang diambil berdasarkan sampel-sampel saja. Ya, jadi di mana jumlah sampelnya itu terbatas. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ini ya, kapan kita pakai deduksi, kapan kita pakai induksi, khususnya dalam menulis paper. Ya. Jadi deduksi ini nanti akan kita gunakan di introduction terutama ya, ketika kita memberikan penjelasan ilmiah terhadap penyebab keunggulan dari solusi kita. Ya. Jadi penjelasan ilmiah atau teoritis mengenai keunggulan solusi kita. Jadi ini tadi saya bilang penjelasan ilmiah, penjelasan teoritis. Nah, artinya deduksi ini nanti pasti akan melibatkan hukum alam ya, seperti ini tadi, semua manusia pasti mati. Tapi tentunya di teknik elektro kita kenal macam-macam kan, hukum Kirchhoff, hukum Ampere dan lain-lain sebagainya, termasuk juga hasil penemuan dari paper-paper sebelumnya yang sudah terbit di jurnal yang juga berkualitas gitu ya, yang kita jadikan referensi, itu juga bisa kita anggap sebagai suatu bagian dari ilmu pengetahuan ya, sebagai keunggulan ya, dukungan teoritis terhadap keunggulan solusi kita ya. Sebaliknya yang kanan, yang induksi ini kita lihat berlakunya itu ketika yang diamati itu adalah sampel-sampel, tapi nanti diharapkan bisa ditarik untuk generalisasi terhadap populasi ya. Nah, ini berarti kan cocoknya adalah ketika kita melakukan eksperimen atau simulasi gitu ya. Nah, di mana eksperimen dan simulasi itu kita harapkan mendukung dugaan keunggulan ya, mendukung keunggulan dari solusi yang kita sampaikan dalam paper ya, dalam makalah. Ya. Jadi induksi ini nanti jadi argumen induktif akan kita gunakan ketika kita menarik kesimpulan dari hasil eksperimen ataupun simulasi ya. Biasanya ditulis di akhir ya, menjelang conclusion ya, menjelang kesimpulan dari sebuah paper. Nah, ini contoh argumen deduktif untuk penjelasan ilmiah. Ini tadi sudah ada contoh sih sebenarnya, tapi ini juga contoh yang baik ya. Jadi contohnya ini adalah cukup panjang, ini saya ceritakan aja ya. Jadi ini kaitannya dengan pemain ice skater ya, ice skater. Jadi kalau di Olimpiade musim dingin itu ada lomba ice skating ya. Jadi ada lomba ice skating itu dalam Olimpiade musim dingin. Nah, itu salah satunya adalah yang figure skater. Jadi ice skating yang seperti senam indah gitu, tapi ini untuk ice skating ya. Nah, itu biasanya itu pesertanya itu salah satu gerakannya itu adalah gerakan berputar gitu ya, memutarkan tubuh gitu di atas satu kaki ya. Jadi ini contohnya ya. Jadi seorang ice skater ini tangannya terbuka dan berdiri di satu kaki, kemudian kaki yang lain itu
mendorong es, kan? Ini kan kalau ice skating berarti di atas es, mendorong es, demikian hingga dia mulai berputar pelan, ya. Kemudian setelah itu kakinya yang mendorong tadi itu diangkat, ya, kakinya diangkat sehingga hanya tinggal satu kaki dan masih berputar apa namanya pelan gitu ya. Tapi kemudian padahal kaki yang satunya udah diangkat gitu ya, jadi sudah nggak mendorong lagi. Eh, Apa namanya putaran badannya itu bisa menjadi makin cepat, ya, seolah-olah nggak ada penyebabnya gitu, ternyata menjadi makin cepat, ya. Nah, mengapa ini bagaimana bisa terjadi? Jadi terjadinya itu adalah karena dia menarik tangannya mendekat ke badan, ya, sehingga apa namanya massa badannya itu terpusat di apa makin mendekati pusat rotasi, ya, pusat rotasinya adalah badannya, ya. Nah, karena ada hukum kekekalan momentum anggular, ya, maka ketika apa namanya maka rotasi badannya itu makin cepat itu adalah karena untuk mengkompensasi konfigurasi badannya, ya. Atau kalau mau dijelaskan secara hukum fisikanya, ya, jadi momentum anggular dari sebuah objek itu kan hasil kali antara kecepatan rotasi dan momen inersia. Nah, ketika momen inersia itu, jadi momen inersia itu bergantung pada massa objek, jadi massa dari bendanya itu, ya, jadi massa dari tubuhnya si ice skater itu dan jarak rata-rata massa terhadap sumbu rotasi. Ya, kalau tadi tangannya terbuka lebar, di awal tadi tangannya terbuka lebar, maka titik massanya itu akan jauh dari sumbu rotasi. Tapi kemudian kalau kita lanjutkan, untuk massa yang konstan, momen inersia itu akan menjadi kecil, ya, ketika massa itu makin terkumpul di sekitar sumbu rotasi. Jadi tadi kan semula tangannya terbuka lebar di awal, kemudian tangannya itu apa istilahnya dilipat menempel ke tubuh gitu, ya, dilipat menempel ke tubuh, berarti momen inersianya akan berkurang karena titik massa badannya akan lebih dekat ke sumbu rotasi, ya. Nah, di fisika itu ada hukum kekekalan atau konservasi momentum angguler, ya, yang menyatakan bahwa momentum angguler suatu benda yang ya eh, tidak akan berubah, ya, tidak akan berubah. Artinya berarti karena momen inersia itu berkurang, maka kecepatan rotasi harus meningkat, ya, untuk menjaga apa namanya berlakunya hukum kekekalan momen inersia tersebut. Jadi ini hukum fisika gitu ya. Jadi otomatis kalau momen inersia menurun, laju rotasi akan meningkat, ya. Jadi ini adalah penjelasan ilmiah dari mengapa kok si ice skater tadi tiba-tiba badannya bisa berotasi secara cepat padahal padahal sudah tidak didorong lagi gitu, ya. Ini kemudian kalau mau disusun dalam premis dan kesimpulan ya seperti ini, ya. Jadi premis pertama ini adalah hukum fisikanya ini, ya. Jadi momentum anggular dari sebuah benda, ya, yang kecepatan rotasinya itu tidak ditingkatkan ataupun ditahan dengan dengan barang lain, itu akan tetap konstan. Nah, ini hukum fisikanya, ya. Jadi momentum anggular itu konstan, ya. Nah, si skater tadi itu tidak menyentuh objek lain, ya. Kemudian si pemain ice skating tadi berotasi, ya, sehingga momentum anggulernya tidak sama dengan nol, ya. Berotasi kan berarti momentum anggulernya tidak sama dengan nol dan ini harusnya konstan, ya. Maka ketika si skater itu mengurangi momen inersianya dengan cara melipat tangannya ke badan, maka yang terjadi adalah kesimpulannya yang bawah ini, yaitu bahwa laju rotasinya, kecepatan rotasinya akan meningkat, ya. Jadi premis pertama ini adalah hukum alam,
Ya, dan premis 2, 3, 4 ini adalah premis yang menyatakan kondisi pengamatan, ya, kondisi yang diamati. Ya, bahwa skaternya tidak bersentuhan dengan objek lain, bahwa skaternya ini berotasi, dan bahwa skaternya ini melipat tangan. Ya, dan kesimpulannya adalah yang paling bawah. Nah, tentunya nanti ketika menulis dalam paper ya nggak dibikin gini ya, tulisannya itu nggak dibikin premis 1, premis 2, premis enggak ya. Jadi penulisannya ya tetap dalam bentuk paragraf gitu ya. Tapi artinya yang dituliskan dalam bentuk paragraf itu sebenarnya mengandung premis-premis ini. Ya, jadi itu yang perlu kita pahami ya. Jadi ketika kita mengklaim bahwa solusi yang kita usulkan itu unggul, kita harus memberikan penjelasan secara teoritis dulu unggulnya itu kenapa. Dan penjelasannya itu kita lakukan dengan menyusun premis-premisnya yang nantinya akan kita tulis dalam paragraf tersebut. Ya.